Tahun 2019, dunia gempar dengan adanya virus baru yang menular melalui tetesan pernafasan oleh orang yang terinfeksi virus. Virus tersebut masih satu famili dengan SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan Coronavirus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan COVID-19. Hampir seluruh ilmuwan di penjuru dunia berusaha menciptakan vaksin virus corona dengan harapan dunia membaik dan kehidupan kembali normal. Indonesia telah mulai tahapan vaksinasi pada tahun ini yang dilakukan secara bertahap. Adapun saat pelayanan vaksinasi, para penerima vaksin harus melewati 4 meja. Bagaimana alur 4 meja dalam layanan vaksinasi COVID-19? Halo sahabat analisa, saya akan berbagi pengalaman vaksinasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda. Untuk alur pelayanan vaksinasi COVID-19 yang pertama yaitu meja pendaftaran dan verifikasi data. Pada meja ini kita dapat menunjukkan nomor tiket elektronik dan atau KTP untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan tanggal pelayanan vaksinasi. Selanjutnya, petugas akan memberikan lembar inform konsen dan lembar screening vaksinasi COVID-19 untuk kita isi identitas dan berikan tanda tangan. Kita dapat mencari tempat duduk untuk mengisi identitas pada lembar inform konsen dan lembar screening vaksinasi COVID-19. Lembar inform konsen merupakan hal yang penting. Lembar inform konsen merupakan bukti persetujuan tindakan medis untuk pemberian vaksinasi kepada pasien. Selain lembar inform konsen, pada form ini juga ada lembar screening vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan petugas di meja 2. Oke, mari kita isi. Setelah selesai kita isi, kita dapat mengembalikan form tadi kepada petugas sambil menunggu antrian panggilan. Setelah dilakukan verifikasi data, kita akan mendapatkan formulir pernyataan registrasi sasaran vaksinasi COVID-19 atau formulir pernyataan perubahan data sasaran vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, kita dapat menuju ke meja 2, yaitu meja screening. Petugas akan membantu untuk mengarahkan letak meja 2. Meja 2 merupakan meja screening vaksinasi COVID-19. Pada meja 2 ini atau meja screening, petugas kesehatan akan melakukan anamnese untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta pasien atau komorbid. Selain itu, petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik sederhana yang mencakup pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah. Saat melakukan anamnese, petugas kesehatan akan memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah kita pernah kontak dengan pasien COVID-19. Yang kedua, apakah kita pernah terkonfirmasi COVID-19? Apakah kita sedang hamil atau menyusui?
Lalu apakah kita memiliki riwayat alergi seperti sesak nafas, bengkak seluruh badan, atau reaksi lainnya karena vaksinasi? Selain itu, kita juga akan diberikan pertanyaan apakah kita mengidap penyakit kronik seperti penyakit paru, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Kita juga akan mendapatkan pertanyaan apakah kita sedang mendapatkan pengobatan untuk penyakit TB, autoimun, HIV, maupun diabetes mellitus. Pada tahapan ini, petugas akan memberikan keputusan apakah kita dapat melanjutkan untuk pemberian vaksinasi. Jika diputuskan pelaksanaan vaksinasi harus ditunda, maka sasaran dapat kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi jadwal yang diberikan petugas kesehatan. Jika sasaran dalam keadaan sehat, dapat langsung melanjutkan ke meja 3, yaitu meja untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kita dapat menunggu antrian hingga petugas mempersilahkan kita masuk ke dalam ruangan pemberian vaksinasi COVID-19. Akhirnya, sekarang giliran saya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Setelah masuk dalam ruangan, kita dapat menyerahkan form tadi kepada petugas vaksinator. Di dalam ruangan ini terdapat 2 orang petugas. Yang pertama yaitu petugas yang membantu untuk menyiapkan vaksin, dan yang kedua adalah petugas yang akan memberikan vaksin. Saya dengan Dr. Imelda. Dr. Imelda. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda. Hari ini kita melayani vaksinasi untuk staf Poltekkes Kemenkes Malang dengan Ibu Wahyu Setianingsih. Saya sambil persamaan data dulu ya Bu. Iya, silakan. Dengan Ibu Wahyu Setianingsih ya Bu ya. Iya, betul. Tanggal lahirnya 14 Oktober 1990, betul Ibu? Betul. Baik. Ibu tadi sudah menandatangani inform konsen persetujuan vaksinasi COVID ya Bu ya. Iya. Ibu Wahyu hari ini tadi sudah melalui screening ya Bu ya. Adakah gejala yang dialami hari ini? Ada keluhan apa kira-kira? Tidak ada keluhan apa-apa. Dari hasil screening, pemeriksaan fisik Ibu memenuhi syarat untuk divaksinasi. Oke, jadi hari ini saya vaksin ya Bu ya. Baik. Bisa dibantu untuk lengannya dinaikkan sampai sini? Saya bantu ya Bu. Oke, cukup. Saya suntik ya Bu. Permisi. Selesai. Sakit Bu? Tidak sakit sama Tidak sakit sama sekali. Vaksinasi tidak sakit. Iya. Ibu, ini saya berikan pertanda observasi. Ibu nanti akan diobservasi selama 30 menit. Jangan kemana-mana. Lalu nanti kalau Ibu ada keluhan reaksi yang dialami dalam 30 menit tersebut, harap segera dilaporkan ya Bu. Oke, ini nanti berkasnya dibawa ke meja 4. Setelah nanti Ibu selesai observasi, Ibu akan mendapatkan kartu vaksinasi. Ya, berarti nanti vaksinasi keduanya kapan? Vaksinasi kedua nanti akan diulangi 14 hari setelah hari ini. Nanti kemungkinan di fase yang sama. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi Ibu akan menerima SMS langsung dari 1199 untuk jadwal vaksinasi dosis kedua. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan Bu? Efek samping biasanya muncul apa aja? Efek samping yang biasanya muncul yang sangat umum terjadi dari pengalaman kita selama ini adalah pegal saja. Mungkin di satu sisi lengan bisa sampai menjalar ke belakang punggung, itu adalah sangat biasa. Apabila efek samping yang dirasakan itu adalah mengganggu aktivitas, Ibu bisa langsung minum paracetamol saja untuk membantu meringankan. Kebetulan saya ada di paracetamol, berarti ibuprofen ya? Ibuprofen boleh, anti nyeri yang biasanya Ibu konsumsi. Biasanya efek samping berlangsung kira-kira hanya 1 hari saja.
Kalau misalkan nanti ada efek samping berlebih, ibu langsung bisa lapor ke vaskes terdekat dengan menunjukkan kartu vaksinasi. Karena kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu ditanggung oleh pemerintah, jadi menunjukkan kartu vaksinasi saja. Begitu. Ada pertanyaan lain? Jelas. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berkasnya dibawa ke meja 4 ya. Selanjutnya kita akan menuju ke meja 4, yaitu meja pencatatan dan observasi. Kita dapat menyerahkan lembaran tadi kepada petugas yang ada di meja 4. Petugas akan mempersilahkan sasaran untuk menunggu 30 menit sebagai antisipasi bila ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah 30 menit waktu observasi selesai, kita akan mendapatkan kartu vaksinasi. Mari kita lindungi diri dan keluarga kita dengan vaksinasi COVID-19. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.